Kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan lihat di Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di jemaat Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menurutin firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada janji Tuhan ketika kita ini berjalan sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan firman-Nya. Kalau Tuhan sudah memberikan jatah kepada kita, asal kita ini nggak menyangkal namanya, kita jalan sama Dia, jatah itu akan menjadi bagian kita. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada orang yang sanggup menutupnya, apapun itu yang terjadi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Memang kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang berkelakuan buruk, berkelakuan jelek. Ada orang yang iri, ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi kalau kita ini setia dengan hal apapun juga, melakukannya dengan tekun, tidak perlu khawatir kalau Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Dia akan memproteksi. Dia akan membawa kita mengalami banyak hal yang secara ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini ya, orang bingung dengan niat jahat orang, tidak perlu dipusingin lah. Siapapun yang berniat jahat, atau mungkin akan merendahkan, atau akan menutup jalan berkatmu, akan bersiasat curang, akan bersiasat licik, akan menjatuhkan dan lain sebagainya. Selama kita berada di pihak Tuhan, Tuhan pasti akan menjadi kekuatan kita. Sekalipun kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, selama kita menurutin firman dan tidak menyangkalin Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi kekuatan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Dia tidak pernah membuat kita menderita dan sengsara sampai melarat miskin kekurangan. Kalau Tuhan sudah tentukan jatah bagimu, jalan saja sama Tuhan. Engkau akan menikmati hal yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya pastikan hidupmu orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Kita hari ini hidup dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, dibenarkan karena kita percaya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, mengaku dalam mulutnya, percaya dalam hatinya, mengaku dalam mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan undang Yesus masuk dalam hatimu, engkau pastikan dirimu menjadi miliknya Kristus, pasti hidupmu akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh segala sesuatu yang di luar kita. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan yang tinggal di dalam kita. Makanya orang Kristen adalah orang yang hidupnya paling aman, tentram, damai, tenang, dan tidak perlu panik, nggak perlu cari kedamaian di luar sana. Kekristenan yang sejati adalah kehidupan yang menghidupin kebenaran firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hidupnya akan memiliki dampak relax, enjoy, tenang, dan nyantai. Bukan berarti nyantai nggak kerja loh ya. Tapi nggak terlalu, kata orang Jawa itu ngongso-ngongso. Terlalu ngoyo, ngotot pakai kekuatan sendiri. Alkitab katakan orang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri kok. Bapak Ibu, kalau hidupmu hari ini nggak damai sejahtera, kamu struggle, berjuang terus. Kayak ada yang perlu kamu tutupi dengan kekuatanmu sendiri. Coba dicek, hatimu ini sudah sejalan dengan Tuhan atau belum? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau belum? Nah, kita ini harus belajar ini, mengkoreksi sampai kedalaman batin kita ini. Kalau hidup kita ini hari ini nggak tenang, nggak damai, masih bingung, masih segala macam
masih ruwet nih. Saya temuin banyak orang yang sedang mengalami kasus persoalan masalah, hidupnya ruwet, mengalami kekacauan, mengalami keruwetan yang tidak jelas ujungnya dari tahun ke tahun, muter-muter di persoalan yang sama, di area kegagalan, kehancuran, ketidakpastian, pokoknya ruwet aja terus-terusan. Coba dikoreksi hatinya. Ini sudah sejalan dengan firman atau belum? Sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Kalau belum, ya bertobat dan berubah. Hari ini masih ada kesempatan belajar berubah, menyerahkan hati, memberi hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, hidup di dalam Kristus itu, hidup di dalam damai sejahtera. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kecemasan. Karena Tuhan yang bertata tinggal di dalam diri kita. Makanya saya nggak habis pikir dengan orang yang penuh dengan ketakutan, dengan kecemasan dengan hidupnya. Ngalami masalah, gonjang, panik, stres, bingung, kacau, akhirnya sakit penyakit mendatangi hidupnya. Damai sejahtera, ya datangnya dari Tuhan itu. Bapak Ibu nggak perlu cari damai sejahtera dengan jalan-jalan liburan ya. Sekali-kali memang kita perlu liburan, perlu jalan-jalan. Tapi itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Itu akan mendatangkan, merilekkan di area perasaan, kemauan dan kehendak kita, di area jiwa kita perlu di-refresh kembali dengan liburan. Tapi damai sejahtera itu datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Makanya ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sudah punya kekayaan, punya harta, punya apapun lah yang dia bisa capai, dia bisa miliki semuanya. Tapi di dalam hatinya nggak memiliki damai. Kenapa nggak bisa memiliki damai? Karena tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kekacauan, hidup dalam keruatan, hidup dalam kehidupan yang babak belur terus. Karena apa? Tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau hidup kita ini ada di dalam Tuhan, kita akan damai. Dalam kondisi apapun juga. Kita akan lanjutkan lagi. Oleh dia kita beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita berada di dalam kasih karunia-Nya dan kita akan suatu hari akan menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Kita akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan selama ditinggal di bumi ini. Dan bukan hanya itu saja, kita hari ini malah bermegah, juga dalam kesengsaraan kita. Kalau di dalam zamannya para rasul, mereka menderita karena dulunya bukan orang percaya, mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka dianiaya, mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan secara fisik loh, mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh, mereka disiksa. Dan hari ini kan kita sebagai orang Kristen nggak mengalami siksaan secara fisik. Tapi ada bagian yang memang harus kita mengalami kesengsaraan di area dagingmu. Engkau harus pikul salib sangkal diri, kesengsaraan kita itu secara daging. Pikul salib sangkal diri, mati daging, matiin kemauan diri sendiri, matiin kehendak, matiin ego, matiin hawa nafsu. Kalau di dalam zamannya para rasul, mereka benar-benar mengalami aniaya secara fisik. Seperti apa yang dilakukan Saulus terhadap jemaat mula-mula. Mereka aniaya, mereka dibunuh. Stefanus dilemparin batu. Paulus mengalami semuanya di zaman para rasul. Tapi hari ini kan hanya negara-negara tertentu yang mengalami aniaya. Kita yang hidup di bangsa ini hidup aman, damai sejahtera. Hanya engkau perlu pikul salib sangkal diri kok. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau hari ini engkau mengalami kesengsaraan apa? Engkau harus pikul salib sangkal diri. Ngadepi persoalan dengan pasanganmu, ngadepin persoalan keuanganmu. Tekun saja. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu, bagianmu hari ini adalah tekun. Tekun. Lakukan bagianmu. Kerjakan yang menjadi bagianmu. Apapun itu. Makanya yang membedakan kita dengan orang dunia yang tidak kenal Tuhan adalah kita ini bertanggung jawab melakukan, bekerja segala sesuatu untuk Tuhan. Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya, jadi siang tepatnya. Kalau orang dunia, mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Yang penting dapat gaji, penting absen,
Pokoknya mentingin diri sendiri. Tapi anak Tuhan tidak bekerja seperti itu. Punya pola pikir, punya cara pandang, punya sikap yang berbeda. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, kita bekerja melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bertanggung jawabnya sama Tuhan. Mau dilihat bos, mau dipuji bos, atau nggak dilihat, atau nggak diperhatikan, kita bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi kita bekerja dengan sepenuh hati. Tetapi orang-orang dunia, ya ada yang punya integritas, bekerja sepenuh hati. Tapi tidak semuanya. Mereka hanya mementingkan keuntungannya sendiri. Aku dapat apa, aku peroleh apa. Kurang tanggung jawab. Justru kita sebagai anak Tuhan harus lebih tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau engkau tekun mengerjakan apapun ya, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, bisnis, pekerjaan, usaha, atau apapun lah namanya, kau kerjakan dengan tekun, kau lakukan dengan baik, ujungnya pasti engkau akan menjadi orang yang tahan uji. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu sedang mengalami kesengsaraan, apapun namanya, mungkin punya pasangan yang gak bertobat, keuangan yang babak belur, bisnis yang kembang kempis, tetap lakukan aja dengan tekun. Tekun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tekun terus, jalanin terus. Lama-lama kamu akan tahan uji loh. Terbiasa ngadapin kesengsaraan itu, akhirnya tahan uji. Ujungnya apa? Menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan kalau Allah sudah menetapkan apa yang menjadi bagianmu, orang lain tidak bisa menutupnya. Siapapun gak bisa membatalkannya, tetap akan menjadi bagianmu. Kadang Tuhan mau melihat sampai keseriusan kita, ketekunan kita sebagai orang Kristen. Dia kan jadi orang yang gak memiliki ketekunan sama sekali. Gampang nyerah, ngadepin apa-apa nyerah. Terus ujungnya gerutu, ujungnya ngomel. Ya, apa yang terjadi dengan hidupmu kalau seperti itu? Gak akan jadi berkat. Tekun. Dalam hal berdoa pun kita juga butuh ketekunan kok. Butuh ketekunan. Ketekunan itu diperlukan. Kalau kita tekun, kita akan menjadi orang yang tahan uji, tahan banting istilah orang dunia. Tahan banting dalam situasi kondisi apapun, tetap fokusnya kepada Tuhan. Hari ini belum ada hasilnya, tetap lakukan yang terbaik. Setia saja, kerjakan saja, kerjakan saja. Ada momennya Tuhan tuh melihat, karena prinsip kerajaan Allah, kalau kita ini setia perkara kecil, artinya engkau setia lakukan dengan sepenuh hatimu, dengan penuh ketekunan, engkau akan jadi orang yang tahan uji. Ujungnya Tuhan lihat itu, ketika Tuhan lihat engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi kecenderungan manusia lebih suka perkara yang besar. Pingin dilihat orang, pingin langsung berhasil, pingin langsung diberkati, pingin langsung dipromosi, pingin langsung ditinggikan dan lain sebagainya. Enggak begitu caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu membentuk kita step by step. Nah, perjalanan step by step ini ternyata Tuhan ubah yang di dalam kita. Tuhan persiapkan yang di dalam kita. Caranya Tuhan itu seperti itu. Supaya kita ini jadi tahan uji loh. Ketika diberkati, kita nggak akan menjadi sombong dan angkuh. Kita tetap memiliki kerendahan hati. Ketika kita mengalami kesengsaraan, kita benar-benar tekun dan tahan uji. Nggak gampang ngeluh, nggak gampang nyerah, nggak gampang stres, nggak gampang panik. Jalan terus seperti yang Tuhan mau. Jalan terus seperti yang Tuhan ingini. Ikutin apa yang menjadi ritme dan cara kerja Tuhan. Lama-lama engkau akan menikmati hasilnya. Apa itu? Engkau akan menikmati apa yang menjadi jatahmu. Berapa banyak orang ketika mengalami pengujian, dalam mengalami pencobaan, belum ada hasilnya, nyerah di tengah jalan. Setia terus saja, lakukan terus. Saya ini orang yang belajar setia. Bertahun-tahun saya jadi hamba Tuhan, gak ada yang kenal. Saya setia melayanin, saya memiliki ketekunan. Saya benar-benar lakukan dengan sepenuh hati yang menjadi bagian saya. Saya melihat teman-teman saya sudah wah hebat dan lain sebagainya. Kok Tuhan belum lakukan apa-apa dalam hidup saya? Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan saya pada waktu itu. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 97. Dan mulai pelayanan. Orang baru kenal saya tahun 2021, butuh waktu yang lama. Dan dibutuhkan memang ketekunan.
ternyata lewat proses banyak hal saya ngalami dalam perjalanan kehidupan saya itu, banyak hal. Kadang jatuh, terseok, tersandung, terjerembab, ngalami kegagalan, ditipu orang, dihianatin, disakitin, dan lain sebagainya. Saya tetap tekun setia, saya melihat ke depan, suatu hari saya akan dipakai Tuhan, saya akan diurapin Tuhan, saya akan diberkatin Tuhan, saya akan memiliki pengaruh, dan saya akan mempengaruhi banyak orang kepada Kristus. Tahun 2021, 20 tahun lebih, saya baru pelan-pelan diangkat Tuhan, step by step. Dan ternyata tidak berhenti sampai situ. Beberapa tahun terakhir ini Tuhan urusin hati kami berdua, saya dengan istri saya. Diremukkan, diproses, dibentuk. Rasanya ndak enak sekali. Dan itu ternyata membuat yang di dalam saya ini menjadi orang yang tahan uji. Istri saya juga menjadi orang yang tahan uji. Kita sudah terbiasa mengalami proses-proses itu. Dan kita juga sering melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat saya tambah hari tambah mencintai Tuhan. Saya tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ternyata luar biasa. Dan ternyata Tuhan prosesnya itu seperti itu. Sama yang terjadi dengan kehidupan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka juga mengalami proses yang sama. Mereka mengalami hal-hal yang kadang susah dimengerti akal, susah diprediksi. Ternyata itu mempersiapkan banyak hal dalam kehidupan mereka. Perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan juga seperti itu. Kadang kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Kok kayak begini? Kok nggak seperti yang saya harapkan? Kok seperti ini? Mau saya kan seperti ini. Kok hasilnya jauh berbeda? Kenapa ini kok bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Itu akan membuat sebenarnya kita ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Ada hal yang kita seringkali mempertanyakannya itu. Tetapi hari ini kita hanya cukup tahu bahwa Tuhan itu baik kok. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ilahi. Kalau yang ditetapkan Tuhan menjadi jatahmu, siapapun tidak akan bisa membatalkannya. Tidak ada satupun yang akan menghalanginya. Kalau pintu sudah terbuka, pasti Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati hidupmu, dan tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Bagian kita ini berjalan sesuai firman, step by step. Step by step. Kadang dalam kondisi ruwet, kita itu susah melihat janji Tuhan. Saya ngonselingin banyak orang ketika ngadepin masalah, maunya instan. Dapat solusi instan, masalahnya selesaikan instan. Kalau didoain pendeta, masalahnya selesai. Ternyata tidak seperti itu. Ada proses yang mereka harus jalanin. Ada cara Tuhan yang mereka harus ikutin. Dan itu perlahan-lahan akan merubah. Dari semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk merubah yang di dalam kita. Diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Perjalanan kehidupan kekristenan kita ini akan berjalan terus dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Diubah semakin menikmatin apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kita diberkati kok. Diberkati dalam segala hal. Keluargamu diberkati, pelayananmu diberkati, hidupmu diberkati, bisnis usahamu diberkati. Tujuannya supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan senang janjinya digenapi dan kita masuk dalam destinasi ilahi. Kita menyelesaikan segala sesuatu sampai garis akhir dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun itu, kita harus berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi. Menyenangkan hatinya. Hidup kita mempermuliakan namanya. Sampai garis akhir kita akan menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, jalanin. Jangan buru-buru pengen selesai masalahmu. Nikmatin saja prosesnya. Kalau sudah menjadi jatahmu, tidak ada orang yang sanggup menggagalkannya. Tidak ada orang yang sanggup membatalkannya. Jalanin, nikmatin proses itu. Engkau akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Engkau akan menikmatin jatah secara ilahi yang gede dan hidupmu tiba-tiba dibawa ke dalam level yang berbeda. Banyak orang di sekitar hidupmu akan diubahkan melalui hidupmu. Hari ini kelihatannya belum terjadi apa-apa. Kelihatannya tambah ruwet. Setia saja.
jalan saja, nikmatin saja. Nggak kuat rasanya, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat loh, ini terlalu berat bagiku. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan porsi yang sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Jatah yang kita terima itu sesuai dengan kemampuan dan porsi kita, sesuai dengan wadah kita. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah itu pasti mampu kok menjalaninya. Kalau hari ini nggak mampu, sebenarnya Tuhan sedang ajarin kamu untuk belajar memaksimalkan kekuatanmu. Jalan aja sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Justru dengan persoalan dan masalah, kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Perbesar kapasitasmu. Miliki kapasitas yang besar. Kalau engkau memiliki kapasitas yang besar dalam kondisi seperti ini, datang ke dalam hadiratnya. Engkau ingin dirubah nasibmu, masuk ke ruang perubahan nasib. Apa? Di dalam hadirat Tuhan. Di ruang Maha Kudus itu, beresin hatimu, jalan dia, sembah dia, tinggikan namanya, jalan bersama Tuhan. Jalan bersama Tuhan. Nikmatin keintimanmu bersama Tuhan. Memang dalam kondisi ngadepin masalah persoalan, susah untuk bisa nyembah Tuhan. Tapi belajar memberi hati. Saya sudah lakukan berkali-kali. Dan sampai hari ini saya nikmatin penyertaan Tuhan. Saya nikmatin berkat Tuhan. Saya menikmatin promosi yang datangnya dari Tuhan. Dan saya nikmatin urapan, hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Saya melihat banyak orang diubahkan melalui kehidupan saya. Dan saya berdoa yang sama terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jalan, hidup, nikmati bersama Tuhan. Tuhan akan bawa kamu ke dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam anugerah yang berbeda. Semakin hari, semakin engkau akan mencapai destinasi ilahi. Apa yang Tuhan buka akan menjadi milikmu. Jalanin saja. Tidak ada orang yang sanggup menutupnya. Semuanya, setiap orang punya jatah masing-masing. Kenalin jatahmu. Tahu diri dengan apa yang Tuhan mau. Belajar terus sesuai, bertindak, bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu akan semakin hari semakin dibawa dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah, firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan kami percaya anugerah dan kasih setiamu yang tidak berkesudahan memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan. Kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Ngalami promosi peninggian yang datangnya dari Tuhan, hidup diubahkan, dipulihkan, dan semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Seperti pada waktu penciptaan. Terima kasih Tuhan, biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.